Hai anak-anak, kembali lagi dengan penjelasan materi ekonomi dari Ibu Marissa. Tetap semangat ya. Setelah sebelumnya kalian menyimak pemaparan materi mengenai akuntansi, sekarang kita akan masuk pada inti kompetensi dasar yang kedua, yaitu persamaan dasar akuntansi. Sama seperti ilmu hitung-hitungan yang lain, misalnya fisika, yang memiliki persamaan E sama dengan MC kuadrat, akuntansi juga punya persamaan loh. Persamaan dasarnya adalah aset sama dengan liability plus equity. Aset adalah harta, liability adalah utang, dan equity adalah modal. Istilah lain dari harta adalah aset atau aktiva. Sedangkan jika utang ditambah modal, istilah lainnya adalah pasiva. Jadi, rumus untuk persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Atau dengan kata lain, harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, Ibu berikan contoh bentuk tabel persamaan dasar akuntansi. Mari perhatikan, mulai dari kolom yang berada di paling kiri tabel. Kolom tersebut berisi data tanggal terjadinya transaksi. Kolom tanggal terdiri dari dua kolom. Kolom yang lebih lebar berisi tahun dan bulan yang cukup ditulis satu kali selama transaksi terjadi pada bulan atau tahun yang sama. Sedangkan kolom yang ukurannya lebih kecil berisi tanggal terjadinya transaksi dan pastinya dituliskan secara berurutan ya. Kemudian, kolom kedua yang Ibu beri warna orange merupakan kolom akun harta yang terdiri dari beberapa kolom akun. Banyaknya kolom akun nantinya disesuaikan dengan banyaknya jenis akun harta yang muncul pada transaksi yang terjadi. Selanjutnya, ada kolom utang yang Ibu tandai dengan warna kuning. Sama seperti akun harta, jumlah kolom pada akun utang pun disesuaikan dengan banyaknya jenis utang yang muncul pada transaksi yang terjadi. Lalu, pada kolom akun modal yang Ibu tandai dengan warna biru, boleh dituliskan modal disertai nama pemilik usaha. Di dalam contoh ini, Ibu umpamakan nama pemilik usahanya adalah Bimo. Jadi, kita tuliskan modal Bimo. Di paling kanan tabel, dibuat kolom keterangan guna menerangkan secara singkat transaksi apa yang telah terjadi. Terakhir, di pojok kanan atas tabel, boleh dicantumkan dalam ribuan rupiah untuk menyingkat penulisan angka di dalam tabel. Silakan perhatikan contoh transaksi, kemudian analisis dan pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi pada transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2020 di Bimo Taylor. Sekarang kita masuk pada contoh transaksi yang pertama, yaitu transaksi setoran modal. Pada tanggal 1 Juni 2020, Bimo sebagai pemilik menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 20 juta rupiah dan peralatan senilai 10 juta rupiah.
Analisisnya adalah kas bertambah 20 juta rupiah, peralatan bertambah 10 juta rupiah, dan modal bertambah 30 juta rupiah. Pada kolom keterangan diisi setoran modal. Bentuk pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Jangan lupa, jumlah harta atau aktiva harus sama dengan jumlah utang ditambah modal atau jumlah pasiva. Contoh transaksi yang kedua, penerimaan pendapatan tunai. Pada tanggal 3 Juni 2020, diselesaikan jahitan sepotong kebaya senilai Rp1.700.000. Analisisnya, kas bertambah Rp1.700.000 dan modal bertambah Rp1.700.000. Pada kolom keterangan diisi pendapatan jasa. Dan bentuk pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi dapat dilihat di tabel di bawah ini. Contoh transaksi ketiga, piutang pendapatan. Pada tanggal 7 Juni 2020, diselesaikan jahitan 3 pasang piyama senilai Rp600.000. Pendapatan akan diterima seminggu kemudian. Analisisnya, piutang usaha bertambah Rp600.000, modal bertambah Rp600.000. Pada kolom keterangan diisi pendapatan jasa. Dan bentuk pencatatan dalam persamaan dasar akuntansinya dapat dilihat di tabel di bawah ini. Contoh selanjutnya, menerima pelunasan piutang. Diterima pelunasan piutang atas penyelesaian jahitan 3 pasang piyama yang dikerjakan minggu lalu sebesar Rp600.000. Analisisnya, kas bertambah Rp600.000 dan piutang usaha berkurang Rp600.000. Pada kolom keterangan diisi pelunasan piutang. Jika pada analisis ada akun yang berkurang, maka di dalam tabel persamaan dasar akuntansi diberikan tanda kurung yang berarti pengurangan. Bentuk pencatatan dalam persamaan dasar akuntansinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dan jangan lupa dengan prinsip bahwa aktiva sama dengan pasiva. Contoh transaksi selanjutnya, membeli peralatan secara kredit. Pada tanggal 20 Juni 2020, dibeli mesin jahit sebesar 12 juta rupiah. Pembayaran dilakukan sebulan kemudian. Analisisnya, peralatan bertambah 12 juta rupiah dan utang bertambah 12 juta rupiah. Pada kolom keterangan diisi pembelian peralatan secara kredit. Bentuk pencatatan dalam persamaan dasar akuntansinya dapat dilihat di tabel di bawah ini. Transaksi selanjutnya, hutang bank. Pada tanggal 21 Juni 2020, dipinjam uang dari Bank DKI sebesar 25 juta rupiah
sebagai tambahan modal. Analisisnya, kas bertambah 25 juta rupiah, utang bertambah 25 juta rupiah. Bentuk pencatatan dalam persamaan dasar akuntansinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Contoh transaksi selanjutnya, mengangsur atau melunasi utang. Pada tanggal 23 Juni 2020, diangsur utang kepada Bank DKI sebesar 17 juta rupiah. Analisisnya, kas berkurang 17 juta rupiah dan utang berkurang 17 juta rupiah. Jangan lupa, jika ada akun yang berkurang jumlahnya, maka pada tabel persamaan dasar akuntansi harus diberi tanda kurung untuk menandakan bahwa jumlah pada akun tersebut berkurang. Dan bentuk pencatatan dalam persamaan dasar akuntansinya dapat dilihat di tabel di bawah ini. Selanjutnya, contoh transaksi pengambilan PRIV. Pada tanggal 25 Juni 2020, Bimo selaku pemilik usaha Bimo Tailor mengambil kas untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Analisisnya, kas berkurang 1 juta rupiah dan modal berkurang 1 juta rupiah. Dalam kolom keterangan diisi PRIV. Bentuk pencatatan dalam persamaan dasar akuntansinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Contoh transaksi yang terakhir adalah pembayaran beban. Pada tanggal 30 Juni 2020, dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah. Analisisnya, kas berkurang 5 juta rupiah dan modal berkurang 5 juta rupiah. Pada kolom keterangan diisi beban gaji. Demikian penjelasan materi kita mengenai persamaan dasar akuntansi. Mudah bukan? Semangat belajar ya, dan jangan mudah menyerah. Sampai bertemu lagi di materi ekonomi selanjutnya.